Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama selamat malam Bapak Uskup Monsinyur Antonius. Terima kasih sudah berkenan hadir malam hari ini. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini mungkin saya tidak bisa melihat satu persatu, tetapi saya yakin Tuhan kita yang tidak terbatas oleh apapun, Dia melihat Bapak Ibu di rumah Bapak Ibu masing-masing. Bukan hanya melihat, tetapi Dia mengenal. Dan malam hari ini Tuhan pun tidak hanya bersama dengan kami di tempat ini, tetapi Tuhan juga hadir di mana Bapak Ibu berada malam hari ini. Kita akan memulai PD online kita malam hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa orang yang datang mencari-cari Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Saat ini Bapak Ibu ada yang datang dengan berbagai macam pergumulan, ada kesesakan. Kita percaya akan mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Yang datang dengan keputusasaan akan mendapat pengharapan dan sukacita baru bagi Tuhan kita. Kita beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Mari kita buka PD online malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita teduh di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita bawa segenap pikiran dan hati kita saat ini kepada Dia. Dia Allah yang sudah hadir. Dia yang siap untuk memberikan yang terbaik bagi setiap kita malam hari ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk segala penyertaan-Mu, untuk segala kasih setia-Mu, untuk segala kemurahan-Mu yang selalu ada dalam hidup kami, yang selalu menyertai hari-hari kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu hadir bersama dengan kami. Ketika kami dalam lembah kelam sekalipun, Engkau menyatakan kasih dan cinta-Mu bagi kami. Seperti janji-Mu dalam firman di Ibrani Tuhan, bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami pegang terus janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau memegang tangan kami dan Engkau akan memberikan kemenangan dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari angkat hatimu, angkat jiwamu untuk memuji Dia dengan segenap hati. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu
aku dan peliharaku seumur hidupku. Angkat pujian ini dengan imanmu, katakan Akan selalu berganti kasih-Mu Tuhan, Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. katakan Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan yakin Tuhan memberkati. ku yakin Tuhan Melindungi benar Tuhan. burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Dengan imanmu katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur angkat hidup. tanganmu, katakan kepada Dia Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. inilah janji Tuhan bahwa Dia akan selalu menolong segala hidup kita. Menolongku, Engkau selalu menghibur hidup kami Tuhan, menjagaku, seperti janji-Mu. sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, Amin. selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia yang akan mengenyangkan dan memelihara seluruh hidup kita. Mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih sebab Engkau baik Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Allah yang seperti Engkau. Kasih-Mu besar, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur.
Bapak Ibu yang ada di rumah, angkat kedua tanganmu, katakan, bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. masih angkat kedua tanganmu, katakan, Kami bersyukur Tuhan, ini segala syukur kami. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. Kami bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. Lebih tinggi lagi katakan, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembahmu. Selamanya kami menyembahmu Tuhan. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya, selamanya ku menyembahmu. Kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk segala kasih setia dan anugerah-Mu yang selalu melimpah, yang selalu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Biar pujian ini boleh menjadi doa kami, boleh menjadi iman kami, bahwa Engkau Allah yang akan selalu memeliharakan hidup kami, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang selalu menjagai kami. Bahkan ketika kami tidak mampu berjalan sendiri, Engkau sanggup mengangkat kami, Engkau sanggup menggendong kami, dan Engkau terus memegang tangan kanan kami, membawa kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau ditinggikan, Engkau dipuji, Engkau disembah dan dimuliakan malam hari ini. Biar segala pujian yang terbaik kami naikkan hanya di hadapan-Mu. Segala doa dan syukur ini kami naikkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Puji Tuhan. Saudara lambaikan tangan saudara kembali yang diberkati Tuhan malam hari ini. Amin. Hari-hari di depan kita terkadang terjadi seperti yang tidak kita harapkan. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita melewati bersama Tuhan, semuanya menjadi baik, semuanya menjadi indah, semuanya akan membawa sukacita bagi kita semua. Amin. Katakan, sejak ku terima, sejak ku bertemu dengan Yesus yang menjadi kekasih jiwaku, hidupku menjadi ringan bersama dengan Dia. Terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuat. Katakan, Di hatiku
apa? Ada cintanya di hatiku, ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, Katakan, di hatiku ku cinta padanya. amin. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Amin. Biar musik memuji Tuhan. Angkat hatimu kepada Tuhan. Hari-hari kita akan menjadi indah bila Tuhan hadir dalam hidup kita. Rintangan boleh ada, masalah boleh Tuhan izinkan, tetapi bersama Dia kita bisa melaluinya bersama-sama. Di hatiku ada cintanya, di hatiku Katakan, ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, amin. bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku Ada cintanya. ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Katakan bertumbuh. Bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku padanya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Biar pujian ini mengingatkan bahwa kita memiliki kekasih sejati dalam hidup kita, yaitu Tuhan sendiri yang sudah membuktikan cintanya bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan kematiannya bagi saudara dan saya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala kita, Monsinyur Anton. Bapak Ibu, ketika saya mencoba untuk membaca sharing iman dari umat yang mengirim dalam acara ulang tahun PDKK ini, di dalam sharing iman yang saya baca, banyak Bapak Ibu mengatakan, Tuhan, sepertinya kami tidak kuat. Tuhan, terlalu berat masalah yang harus kami hadapi. Tuhan, di mana Engkau? Firman Tuhan katakan bahwa aku selalu menyertai Engkau. Aku selalu berada bersama denganmu. Malam hari ini, biar kita boleh diteguhkan oleh janji-janji Tuhan. Segala masalah dan apapun yang kita hadapi, kita tidak pernah berjalan sendiri. Dia perisai hidup kita. Dia pertolongan kita. Dia kekuatan kita. Amin. Mari kembali kita teduh di hadapan Tuhan. Dia ada di hatimu. Dia ada dimanapun engkau berada saat ini. Panggil Dia. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisai hidup kami. Engkaulah
perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Angkat pujian ini dengan imanmu. Dia Allah yang begitu dekat dengan engkau saat ini. Panggil Dia. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, Janji-Mu Tuhan, janji-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. ku kan berdiri Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Biar sekarang musik mengalunkan pujian ini. Saat ini kita kembali teduh di hadapan Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu jeritan hatimu malam hari ini. Tetapi saat ini Yesus mengerti dan mengenal kedalaman hatimu. Dia sangat mempedulikanmu. Mari bawa seluruh beban hidupmu kepada Dia. Dia akan memberi kelegaan. Dia akan memberi pengharapan. Dia akan memberikan sukacita baru bagi kita. Kita percaya bahwa Dia Allah yang tidak hanya mendengar, tetapi Dia akan bertindak seturut dengan kehendaknya, seturut dengan waktunya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita katakan, Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. ku kan berdiri di tengah badai. Di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Angkat dengan imanmu, katakan, di tengah badai Tuhan, dengan kekuatan yang Kau berikan, yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan,
Terima kasih Tuhan. Kau memberi kekuatan baru bagi kami malam hari ini. Kami sudah memuji, menyembah dan meninggikan Engkau Tuhan. Dan biar malam hari ini kami akan ambil bagian untuk diam, untuk duduk dengan tenang, mendengarkan setiap firman-Mu, setiap pengajaran-Mu. Kami buka hati kami lebar-lebar, biar Engkau yang akan berbicara bagi setiap kami masing-masing. Apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu, apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi kami Tuhan. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya. Kami bersama-sama berdoa untuk gembala kami, Monsinyur Anton, yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar sungguh Tuhan, urapan yang baru daripada Tuhan menyertai Monsinyur Anton. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Born to win. Paulus itu sebetulnya nanti kita melihat bagaimana ia memenangkan kehidupan. Nah, bagi saya sendiri sebetulnya tidak ada orang yang lahir menang, kecuali Bunda Maria, karena ada Bunda Maria. Ia lahir tak bernoda, ia sudah menang. Lahir untuk menang itu sudah jelas. Lahir Maria dikandung tanpa noda. Maka dalam perjalanan hidupnya adalah perjalanan hidup kemenangan. Ya, ia mengandung Kristus dan terakhir juga ia memeluk Kristus di dalam Pieta. Seorang filsuf Jerman pernah pada tahun 1940-an terkenal dengan ucapan yang disebut bahasa Jerman Sein zum Tode. Yaitu jadi being toward death, jadi berada untuk mati. Jadi berada untuk, memang pesimis kelihatannya, tetapi ini sebenarnya berada untuk menjalan hidup untuk mati. Yang jelas itu memang bagi kita hidup, kepastian lain adalah mati. Ya. Dan yang dimaksud dengan ahli filsafat itu adalah bagaimana kita hidup sedemikian rupa sehingga mencapai keaslian. Dan keaslian itu ada pada saat kematian. Sehingga dalam perjalanan hidup di dunia ini kita tidak dapat mendapatkan keaslian. Tapi itu kan pendapat seorang filsuf. Seorang sutradara, Ivan Passer, membuat film drama kriminal berjudul Born to Win pada tahun 1971 yang terkenal, yang berkisah tentang seorang tukang cukur yang kemudian terlibat kejahatan, yang peredaran obat bius dengan tato di tangan Born to Win. Nah, apakah Born to Win itu ya? Di samping itu ada beberapa versi lagu juga Born to Win. Nah, salah satu lagu yang dinyanyikan oleh Kevin Davidson mengajak kita untuk bersemangat dalam hidup, di mana nasib baik mendorong kita untuk berjuang sekalipun gagal dan tak ada yang menolong. Tetapi masa lalu yang kelam tak akan berlangsung terus. Mari bangkit berjuang sebab kamu lahir untuk menang. Nah, di situ Born to Win itu muncul. Nah, apakah tadi juga lagu-lagu hari ini, ya terima kasih Saudari yang telah mendoakan saya dan beserta tim yang telah menyanyikan pujian. Tadi lagu-lagu itu lagu-lagu perjuangan betul. Apakah memang situasi kita seperti itu sekarang? Karena memang kita berada dalam masa COVID sehingga berat hidup ini. Sepertinya ini kita dikuasai oleh situasi. Berbagai pengajaran dan pelatihan para motivator mengungkapkan frase Born to Win sebagai moto untuk menyemangati peserta, terutama di saat mengalami kesulitan dan kegagalan. Nah, kita dilahirkan untuk menang, bukan untuk kalah. Yang menarik, PDKK Paulus pun untuk ulang tahun ke-33 dengan latah mengambil tema Born to Win. Apa maksud dan tujuannya dengan tema itu? Apakah kita sedang pesimis seperti Heidegger yang mengatakan kita lahir untuk mati, jelas, walau disebut dalam perjalanan mengungkapkan kebenaran dan mencari jati diri yang sejati, atau sedang berjuang seperti Ivan Passer yang
dalam dunia gelap penuh dosa untuk menjadi seorang pemenang di dunia hitam. Ya, lawan-lawannya dibunuhi atau dia hendak dikejar-kejar untuk dibunuh gitu. Ataukah sedang kacau, kecewa dan gagal seperti Kevin Davidson? Untuk apa dan bagaimana kita lahir untuk menang? Menang apa? Dan menang dari siapa? Siapa yang mengalahkan kita? Maka kita harus menang. Dan menang dari apa? Dari panitia, saudara Voldi memberi harapan berikut. Saya tanya, maksudnya ini apa? Kita diajak untuk menyadari bahwa potensi yang kita miliki, kesenangan, kesuksesan, cinta, kebahagiaan, itu tidak terbatas, ada banyak. Yang perlu kita lakukan berpikir positif dan meruntuhkan tembok yang menjadi pembatas diri kita sendiri. Dengan bantuan Allah kita jadi pemenang. Tadi lagu itu kan mendasari dengan bantuan, dengan kuasa Allah. Hanya di tangan Yesus kita akan kuat berdiri sampai kapanpun. Apabila di masa sekarang ini, apalagi di masa sekarang ini kita tidak boleh kalah dengan wabah. Wabah ini hal yang besar kita. Tapi ada wabah-wabah sehari-hari yang kita alami. Kegagalan-kegagalan sehari-hari. Ya. Dosa sehari-hari. Dan itu juga adalah wabah yang menguasai kita. Maka kalau kita biasa dijangkiti wabah sehari-hari, begitu dapat wabah sekarang, kolaps. Kacau. Tetapi kalau kita tidak dijangkiti oleh wabah sehari-hari, maka ketika ada wabah pandemi corona, kita tetap bertahan. Maka pernah saya menulis di majalah komunikasi, yang berbahaya, yang jauh lebih bahaya itu bukan wabah COVID-19 bagi saya, tapi wabah rohani. Ya. Dengan adanya wabah ini, orang menjadi apatis, orang menjadi pesimis, lalu orang juga menjadi, ya sudah, kita berjuang sendiri. Maka segalanya virtual, sehingga makna sakramen pun bisa mengalami perubahan makna dalam diri seseorang. Saya cukup ikut misa virtual, enak kok. Ya, nggak usah dandan, nggak usah mandi, langsung tampil. Kan sama saja, ada doa komuni batin, merasa. Ada, itu godaan besar. Nah, di situ ada orang merasa, bisa jadi, lah, ini virus. Ya, orang merasa, ya sudah, dengan alasan saya tidak perlu jangan hati-hati ke gereja karena bertemu dengan banyak orang. Yang menarik adalah ada banyak orang sharing kepada saya prihatin di paroki saya prihatin di stasi saya prihatin. Kenapa? Saya prihatin mereka semua tidak mau pergi ke gereja dengan alasan masih belum aman. Padahal beberapa orang itu berkeliaran di pasar, bercengkrama di kafe, dan bersukaria di restoran. Nah, ini karena apa? Virus, wabah yang lebih besar yang mungkin terjadi di sana. Maka Tuhan selalu memberi sarana kita untuk tinggal apakah kita mau bangkit atau tidak dari hidup itu. Kita memiliki roh yang luar biasa, yang lebih besar dari apapun. Kemenangan juga, kemenangan sudah Tuhan berikan. Sarana sudah Tuhan berikan. Jadi kita harus menjadi orang Katolik. Kita diharapkan menjadi orang Katolik militan yang tidak menyerah pada situasi. Maka situasi apapun tidak boleh membelenggu kita. Kegagalan, kekacauan, dosa. Hingga kita mati kutu. Tetapi bagaimana kita mengontrol situasi sehingga masa depan menjadi lebih baik. Ada satu ilustrasi, seorang misionaris di Afrika melakukan karya besar. Kehidupan ekonomi di daerah itu luar biasa meningkat ya, karena ditopang oleh dana dari Eropa. Sekolah, rumah sakit, fasilitas bangunan. Sayang, misionaris itu sakit dan harus dirawat di tanah airnya di Eropa. Saat kembali ia kaget. Gereja kosong. Ia bertanya, apa salah saya? Ia kalah. Misi ke situ memperkenalkan Kristus, gereja kosong. Hidup mereka sejahtera. Pastor lalu ia bertanya kepada seorang tua berkunjung, lalu seorang tua itu berkata, Pastor melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Lihat, rumah sakit, sekolah, kesejahteraan masyarakat meningkat. Pastor juga mengenalkan bagaimana mengembangkan
ekonomi keluarga dan berhasil dengan baik. Tapi satu, pastor lupa mengenalkan Tuhan yang memiliki karya itu. Hingga umat tidak kenal Tuhan, apalagi mencintai. Misionaris itu telah berbuat banyak bagi desa tersebut, tetapi tidak mencapai visi utamanya sebagai seorang misionaris, yaitu memenangkan sebanyak mungkin umat agar tertarik kepada Yesus, agar umat tumbuh imannya dan berkembang komitmennya. Misinya ternyata tak sesuai dengan visinya. Apakah ini berarti born to lose, lahir untuk kalah? Saya ingin mengajak saudara-saudari untuk merenungkan Injil Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kisah Marta dan Maria ibarat kisah kakak beradik yang sedang berlomba. Ini sedang berlomba, sedang pertandingan. Sedang untuk memenangkan kompetisi yang diadakan oleh Yesus. Siapa yang menang? Kita tahu siapa Marta dan siapa Maria. Marta yang artinya nyonya rumah adalah saudara Maria dan Lazarus. Marta adalah seorang aktif dan gesit. Ia seorang yang spontan dan ceplas-ceplos. Ia adalah wanita yang menonjol dari antara yang lain, dari antara Lazarus dan Maria. Maka pada saat kematian Lazarus, Marta yang lari mendapatkan Yesus. Dan pada Injil yang kita baca hari ini, Marta yang menyambut Yesus. Sekalipun saudara-saudari banyak pendapat bisa diyakinkan bahwa Maria dari Betani ini adalah Maria Magdalena yang dahulu mempunyai masa lalu yang kelam sebagai pelacur, tetapi diselamatkan oleh Tuhan. Ada banyak pendapat, ada yang berkata bukan, ada yang pendapat iya. Saya mengikuti pendapat yang iya karena ada bukti-buktinya, tapi saya tidak akan banyak menyampaikannya di sini. Daripadanya diusir 7 roh jahat. Maka secara sosial, manusiawi, jelas pandangan orang terhadap Marta dan Maria. Kalau dibandingkan dengan Marta dan Maria, berarti Marta menjadi pemenang dalam kehidupan sosial masyarakat. Ia tidak bercacat dalam kehidupan masyarakat. Lazarus pengemis, Maria pelacur, Marta nyonya rumah, pasti punya usaha sendiri, pasti punya mata pencaharian sendiri. Ia mempunyai kehidupan sendiri. Maka siapa yang menang? Marta. Dalam perikop Lukas tadi, Marta mengalami kekecewaan seperti misionaris di atas. Marta bekerja keras. Tadi dikisahkan untuk Yesus. Tetapi ternyata Yesus tidak seolah tak peduli, membiarkan ia bekerja seorang diri. Bahkan lebih berkenan dari apa yang dihidupi Maria, padahal ia duduk diam saja mendengarkan Yesus. Siapa yang tak mau duduk santai mendengarkan tanpa membuang energi dan tenaga fisik? Nyatanya tak sedikit orang yang lebih memilih keaktifan fisik daripada kepasifan diri, mendengarkan orang lebih cenderung berbicara dan bekerja daripada diam dan mendengarkan. Kadang-kadang ada orang yang merasa capek seperti Marta, bekerja ke sana kemari,
Misalnya ada ulang tahun, ada kepanitiaan juga, bekerja luar biasa. Capek. Sampai ada mempersiapkan Natal, mempersiapkan ulang tahun dengan perayaan liturgi meriah. Tapi pada saat perayaan Ekaristi puncaknya sendiri, ia tidak menikmati perayaan Ekaristi, tidak berada pada perayaan Ekaristi. Itulah orang seperti Marta mengeluh, lalu mengatakan, Guru, mengapa engkau membiarkan aku bekerja sendiri menyiapkan ini dan itu untuk perayaan Natal, Paskah, untuk perayaan ulang tahun paroki, untuk ulang tahun PDKK. Dan saya capek dan tidak menikmati. Hidup sendiri jauh di luar dan tak menikmati Ekaristi. Kita lihat Marta. Marta menerima Yesus tetapi tidak menemaninya. Ya ada menerima Yesus. Tetapi setelah Yesus ada, ditinggalkan pergi begitu saja. Marta menjamu Yesus, tetapi tidak melayani. Menarik, ya. Menjamu tetapi tidak melayani. Seperti orang membeli saja. Nih, itulah orang yang melayani. Melemparkan bantuan, tetapi kemudian pergi meninggalkannya. Dan itu secara tidak sadar seringkali kita lakukan. Marta menyenangkan Yesus. Mau menyenangkan Yesus, tetapi tidak bersuka cita dalam hatinya. Bagaimana mungkin orang yang tidak bersuka cita bisa menyenangkan Yesus? Tidak mungkin menyenangkan Yesus. Marta memberikan tenaganya, bekerja ke sana kemari. Tetapi bukan memberikan hatinya. Padahal yang lebih penting adalah bagaimana kita memberikan hati kita. Marta bekerja keras, tetapi tanpa passion. Luar biasa. Tanpa gairah cinta yang berkobar-kobar. Marta memenuhi kebutuhan Yesus, tetapi tanpa compassion, tanpa bela rasa. Ini yang harus seringkali terjadi. Kita berusaha memenuhi kebutuhan siapapun, bahkan di dalam keluarga, anak, istri, suami, orang tua, tetapi tanpa compassion, tanpa bela rasa. Bagaimana Yesus lihat di perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Dengan compassion, orang Samaria. Marta mengabdikan diri, tetapi terus berpusat pada diri sendiri. Maka khawatir. Bagaimana mungkin orang yang fokus berjalan kepada Yesus, tertuju kepada Yesus, memikirkan diri sendiri? Tidak mungkin. Gravitasi ada pada diri sendiri. Maka karena begitu besar ya, kita lihat Maria. Maria itu menyertai Yesus. Dia menemani, mendengarkan, dan memberikan hatinya. Kalau kita bandingkan dalam Markus 3:14, ini yang paling saya sukai dalam panggilan murid-murid, dan untuk itulah kita dipanggil. Yesus memanggil para muridnya untuk menyertainya. Pertama, untuk menyertainya. Yang kedua, untuk mewartakan Injil. Lalu yang ketiga, untuk mengusir setan. Jadi pertama-tama kita itu adalah dekat dengan Tuhan. Duduk di kaki Yesus. Menemaninya, menyertainya. Baru mewartakan Injil. Baru yang lain. Jadi Maria di sini sudah berperan sebagai murid Yesus. Ya, sebagai murid Yesus yang duduk dekat kaki Yesus. Ia mengarahkan diri pada Yesus. Maka tidak khawatir. Juga tidak khawatir pada omongan, tanda petik, kritikan, pada petik, keluhan, tanda petik, caci maki dari Marta. Seolah-olah Marta berkata, Maria, engkau ini tidak punya otak. Aku bekerja keras ya, untuk melayani Tuhan dan engkau hanya mendengarkan Tuhan saja. Yesus bukan mengesampingkan apa yang dilakukan Marta, tetapi ia mau menekankan bahwa pengenalan dan pendekatan pribadi, yaitu relasi pribadi dengan Tuhan, itu jauh lebih penting darinya. Ya, relasi pribadi, relasi intim dengan Tuhan. Memenuhi urutan pertama sebelum melakukan sesuatu untuk Tuhan. Bagaimana mungkin orang yang melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, kalau ia tidak mengenal, tidak memiliki hubungan, dan tidak mencintainya? Tidak all out, ya itu yang disebut dengan tidak all, tidak segalanya itu diberikan untuk Tuhan. Marta dan Maria adalah dua perspektif, cara kerja yang berbeda untuk kemuridan yang sama. Keduanya ingin menyenangkan Yesus, keduanya ingin memenangkan Yesus di dalam hidupnya.
di mana Marta memakai cara bekerja keras, sementara Maria duduk diam mendengarkan Yesus. Marta menaruh prioritas pada pekerjaan Tuhan, sedangkan Maria memberi prioritas pada mendengarkan Tuhan yang memiliki pekerjaan itu. Marta bekerja demi Tuhan, tetapi tidak all out. Merasa ditinggalkan, capek sendirian. Sementara Maria asik mendengarkan Tuhan sebagai dasar untuk melakukan pekerjaan, hati, budi, energinya ditujukan pada Tuhan. All out. Maka konsentrasi tidak terdengar keluhan Marta dan tidak ditanggapi sekalipun mungkin terdengar. Dalam menyenangkan Tuhan, Marta menggunakan perspektif material seolah-olah Tuhan itu membutuhkan hal-hal materi. Seolah-olah Tuhan keberhasilan dalam hidup itu berkaitan dengan hal-hal materi belaka. Maria memakai kacamata spiritual. Yang penting bagi Yesus adalah relasi dengannya adalah prioritas utama yang tanpanya karya kehilangan makna. Rela kekayaan spiritual menjadi dasar kekayaan material. Yesus menghargai setiap pribadi dan setiap peran, apapun yang kita lakukan. Aktif melayani, apostolik, atau di belakang kontemplatif mendengarkan dan berdoa. Maka dalam perayaan-perayaan besar, misalnya KRK, ya, perayaan-perayaan besar, itu kita punya tim doa di belakang layar. Itu tim kontemplatif tuh. Timnya itu Maria, Maria itu, timnya Maria. Maria yang berdoa duduk dekat kaki Yesus untuk menopangin. Jadi sebetulnya itu dua sisi uang dalam satu koin yang sama harus terjadi ada dalam diri orang yang sama, bukan dipotong-potong dan dipisah-pisah. Yesus mengajar Marta dengan belas kasih untuk tidak khawatir dan keluar dari gravitasi diri. Dari diri yang berpusat pada diri sendiri, gravitasi yang berpusat pada diri sendiri, jatuh pada diri, menjadi gravitasi yang berpusat pada Tuhan. Lalu Yesus meneguhkan Maria yang penuh sukacita karena mendengarkan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menegaskan bahwa relasi dengan dirinya prioritas. Ya. Lihat, ia pun menegur Yudas yang berdalih membela orang kecil, tapi tak mencintainya. Seperti misalnya di dalam Yohanes 12 ayat 8, orang ketika Maria Magdalena ya, ini Maria Magdalena mencuci kaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Lalu Yudas berkata, "Guru, sayang kan? Apa tidak lebih baik diberikan kepada orang miskin?" Sungguh, Yesus itu hatinya ada pada orang miskin, budinya ada pada orang miskin. Maka segala sesuatu pasti diberikan kepada orang miskin. Yudas mengajarinya, "Guru, ini bisa diberikan kepada orang miskin." Maka Yudas ditegur. Orang-orang miskin itu selalu ada padamu. Tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Walaupun Maria dan Marta adalah bagikan dua sisi, ya, Yesus menilai dan menyimpulkan serta mengumumkan siapa pemenang lomba tersebut. Ia berkata, pengumuman Yesus luar biasa di akhirnya. Yesus berkata, "Inilah pemenangnya." Dengan berkat, hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Lukas 10:42. Itu yang bagian yang terakhir. Kalau kita ikuti kemudian perjalanan hidup Maria Magdalena, kita ikuti seorang pemenang Maria Magdalena itu. Ya. Ia dikenal sebagai seorang pelacur, bahkan harus mati. Yohanes 8:1-18. Ya, ketika dihadapkan seorang pelacur yang kedapatan harus mati. Tetapi diselamatkan Tuhan dan mempersembahkan harta yang berharga. Luar biasa. Ia melacur, mengumpulkan uang. Dan uangnya dikumpulkan, diberikan minyak narwastu. Harga minyak narwastu itu konon, itu sama dengan upah setahun. Kurang lebih 365 dinar. Kalau satu hari mendapat upah 1 dinar,
orang yang bekerja pagi, melacur bayangan, ya bisa mendapat. Maria mengumpulkan uang 365 dinar untuk apa? Untuk dirinya sendiri. Untuk apa? Supaya menarik orang lain. Tetapi ketika bertemu dengan Yesus dan disentuh oleh Yesus, itulah saat pertobatannya. Born to struggle to win. Lahir untuk berjuang, bukan lahir untuk menang kita. Lahir untuk berjuang melawan masa lalu, melawan kegagalan hidup. Maka ia yang tadinya mempunyai harta, minyak narwastu, maka Yudas itu matanya itu hijau melihat minyak narwastu itu. Jadi bukan karena dia suka orang miskin, tapi dia suka uang, maka dia hijau, langsung dia berkata, berikan kepada orang miskin. Bayang, 365, yang tadinya disimpan di awet-awet untuk menarik tamunya, ya sekarang berikan semuanya kepada Yesus. Karena itulah simbol memberikan dirinya untuk membasuh kaki Yesus. Pada Lukas 12, 1 sampai pada Yohanes 12, 1 sampai 8, atau juga bisa kita lihat pada Lukas 7, 35 sampai 36 sampai 50. Setelah mengurapi Yesus, Maria Magdalena bersama Yohana, lalu dikisahkan dalam Lukas 8 ayat 2, bersama dengan Yohana, Susana, dan wanita lain, melayani Yesus dan rombongannya. Udah, membaktikan hidup. Itu ada perubahan orientasi yang luar biasa. Itulah yang disebut dengan kedekatan Yesus dengan Maria yang luar biasa dengan Maria Magdalena ini, karena terjadi perubahan. Maka kalau Betani itu dekat, kalau Yesus mampir ke Betani itu sekitar 45 menit perjalanan. Ya. Kelak Maria Magdalena mengikuti perjalanan salib, bahkan sampai di bawah kaki salib. Maka kalau ada lukisan, itu ada Maria Magdalena, ada Yesus, ada Maria, ada Yohanes, ada Maria Magdalena. Yaitu orang yang setia. Setelah Yesus bangkit, Maria Magdalena lah yang dikunjungi pertama oleh Yesus. Dan Maria Magdalena juga menangis saat kehilangan Yesus. Ya, itu Maria Magdalena. Ya, yang kata kalau kita lihat itu. Kita lihatnya. Nah, Maria menang karena dan menurut tradisi, ya kemudian kalau kita lihat itu dia pergi ke Spanyol dan kemudian menjadi seorang pertapa, Maria itu ya. Nah, dalam diri saat menjadi pertapa Maria Magdalena itu, lalu ia tidak makan. Dikisahkan dalam tradisi, memang ini tradisi ya yang diyakini oleh orang-orang. Lalu dia puasa, tidak pernah makan dan tidak pernah minum. Lalu pada saat menjelang kematiannya, ya ia ekaristi, ya merayakan ekaristi, dan pada saat setelah perayaan ekaristi, lalu jadi makanannya hanya komuni, luar biasa. Ya, ini yang disebut dengan menjadi memenangkan Kristus ini, dan ia meninggal wafat setelah menerima atau menyantap tubuh Kristus. Itulah Maria Magdalena. Maria Magdalena menang karena ia mendapatkan Yesus. Ia hidup dalam Yesus, ia hidup berbuah dalam Yesus sebagaimana dikatakan oleh Yesus sendiri. Ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 4-5, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah. Maria Magdalena adalah hidupnya berbuah setelah hidup dengan Yesus. Padahal ketika hidup dengan diri sendiri, seolah-olah dia sukses sebagai seorang pelacur, tetap menyenangkan dirinya sendiri, tetapi ia adalah gagal. Dan itulah yang disebut dengan perjuangan, lahir untuk berjuang melawan kegagalan sisi hidup dan sisi pahit saya, lalu akhirnya mendapatkan Yesus. Dan ia akhirnya menjadi, maka sungguh untuk menjadi seorang pemenang Kristiani, ia harus dekat dan akrab dengan Yesus sang pemenang sejati. Yesus adalah pribadi yang born to win, ya kalau kita lihatnya. Sedang Maria Magdalena adalah born to struggle, saya katakan. Pribadi yang born to struggle in order to be the winner. Jadi kita lahir untuk berjuang. Life is struggle. Hidup adalah perjuangan supaya kita bisa menang. Akan hidup sesuai dengan hidup the winner. Siapa the winner? Yesus.
Yesus lahir ke dunia karena kasih Allah begitu besar kepada kita. Ya. Hingga ia memberikan putranya yang tunggal kepada kita. Sebagaimana kita ketahui. Ya. Ini terjadi karena Yesus adalah anak terkasih dari Allah Bapa. Ya. Nah, maka dengarkanlah ia. Dalam ketika di atas Gunung Tabor, lalu ada muncul, dengarkanlah. Ia adalah anak terkasih Bapa. Dan ia juga mengatakan, makananku ialah melaksanakan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, dan menyelesaikan pekerjaan. Ini adalah pekerjaan dan jalan hidup seorang the winner, seorang pemenang. Maka untuk memenangkan kehidupan ini, ya seperti itu. Makanannya adalah melaksanakan kehendak Bapa. Ia adalah putra Allah yang menahan diri hingga berhasil mengalahkan godaan setan di padang gurun. Di dalam Lukas 4:1 sampai 11. Maka segala sesuatu dikalahkan karena makanannya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hati Yesus ada pada Allah, maka ia ada pada Allah juga. Itulah ketika Maria Magdalena menangis juga, ya. Itu pertanyaan itu, di mana Tuhan telah diambil orang dan tidak tahu di mana ia diletakkan. Kalau kita menangis itu karena apa? Kita kehilangan apa kalau kita menangis? Kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan, kehilangan anak, kehilangan orang tua, kehilangan sahabat, kehilangan suami, kehilangan istri. Pantas kita menangis, wajar, karena kehilangan sesuatu yang berharga. Tapi apakah kita menangis saat kehilangan Tuhan karena dosa dan kesalahan kita? Maria Magdalena menangis kini kalau kehilangan Tuhan. Maka ia, setiap orang yang mau kata Yesus, maka ia sebutkan, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Itu adalah jalan hidup untuk menjadi pemenang. Tanpa syarat ini, tidak mungkin seseorang menjadi pemenang murid Kristus. Maka Yesus pernah menghardik Petrus. Petrus saja dihardik. Banyaklah iblis, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan yang dipikirkan oleh Allah. Di dalam Matius 16:24. Itulah jalan yang menjadi godaan untuk menjadi pemenang. Berat, syarat dengan godaan, tetapi harus dijalani sebagai seorang murid yang ingin memenangkan kehidupan, yang tanpanya tidak mungkin ada kehidupan. Ya. Jadi justru itulah perjalanan hidup kita memenangkan kehidupan. Maka menyangkal diri, memangku salib, dan mengikuti ini adalah jalan untuk, kalau kita ini ada yang disebut dengan untuk menjadi militan. Seseorang yang militan itu kan harus ada fit and proper test, ya, untuk dipakai menjadi pejabat publik, ya, itu harus ada fit proper test. Maka untuk aktif itu sebenarnya ada fit and proper test untuk menjadi murid Yesus itu. Nah, itu menyangkal diri, memangku salib, dan mengikuti Yesus adalah fit and proper test. Kita lihat saat berdoa di Taman Getsemani untuk memangku salib, sekalipun sedih dan genah, Yesus taat kepada Bapanya. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu padaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Perjuangan. Jadi menyangkal diri. Ya, Yesus sendiri sudah menunjukkan menyangkal diri. Dia, jikalau mungkin, lepaskan. Maunya lepaskan. Tapi jangan kehendakku, tapi kehendak Tuhan. Ia menyerahkan diri pada kehendak Allah. Di situ Yesus menunjukkan diri sebagai pribadi yang fit and proper bagi Allah. Pas dan pantas untuk Allah ini, Yesus ini. Orang yang pas dan pantas. Tiada ada orang lagi pas dan pantas. Paulus sangat bagus menguraikan Yesus itu di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 14. Ya. Di situ Paulus berbicara tentang sukacita yang tak terpengaruh oleh emosi, oleh situasi, oleh kondisi.
Mau sedih, mau susah, mau gembira, mau senang, saya tetap baginya adalah Kristus. Situasi apapun, situasi didukung, dipuji, ataupun dicaci, kondisi apapun, hujan, panas, lapar, haus, kenyang, penuh kelimpahan, sengsara, tetap setia kepada Kristus. Itu yang dialami oleh Paulus. Apapun. Maka, kata Paulus, apapun kondisinya, mari kita sehati dan sepikir dengan Kristus. Justru kemenangan terjadi dalam peristiwa penyangkalan diri. Maka itu, jalan fit and proper itu adalah penyangkalan diri. Pengosongan diri yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Kenosis. Maka Paulus berkata, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya. Oh, luar biasa. Kerendahan hati ini. Menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Itu jalan untuk menjadi pemenang. Sebagaimana dilakukan oleh, janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Maria Magdalena telah menjual minyak narwastu yang dipersembahkan untuk Tuhan sendiri. Tetapi perhatikan kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Luar biasa. Jadi apa yang terdapat di dalam Kristus, ya. Ini hendaklah. Ia adalah putra Allah yang rela menjadi manusia, menyangkal diri dan taat di kayu salib. Ya, Paulus bahkan sampai taat di kayu salib. Kenapa disebut bahkan? Salib itu adalah penghinaan yang luar biasa. Salib adalah cara bukan untuk membunuh manusia, tetapi membunuh manusia selagi hidup sudah mati. Karena manusia dipermalukan. Martabat kemanusiaan seluruhnya dilepaskan dengan ditelanjangi. Diarak dalam keadaan telanjang. Apa perasaan saudara ketika dia malu? Rasa malu. Banyak orang mati bunuh diri karena rasa malu. Bukan karena pertama-tama pahitnya dan susahnya perjuangan hidup, tetapi karena menanggung malu yang luar biasa. Maka peristiwa salib yang disasar oleh orang Roma, oleh pemerintah Romawi ada mempermalukan Yesus sampai mati selagi ia masih bernafas. Sudah tak ada harapan. Dan itulah yang bahkan kematian cara itu pun ia ambil karena jalan untuk menjadi pemenang fit and proper, yaitu menyangkal diri, mengosongkan diri. Ia menjadi putra Allah yang mengosongkan diri. Maka ia hasilnya adalah bukan mati konyol, tetapi bangkit mulia sebagaimana kita ketahui dan kita tahu. Ia bangkit mulia. Supaya dalam nama Yesus bertekuklah setiap lutut segala yang ada di bumi dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Luar biasa. Seperti salib di sana itu. Kalau di ini gambar Salvador Dali, ya, dan di balik salib itu adalah gambar Salvador Dali. Salvador Dali, dan di sana kalau kita lihat itu luar biasa, di bawahnya ada kota, ada dum bumi yang diselamatkan oleh Yesus. Semua lidah mengakui Kristus, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Itulah kemenangan Yesus. Born to win. Yesus born to win. Manusia yang born to win hanyalah Bunda Maria, tiada yang lain. Kita adalah born to struggle, melawan dosa, melawan hidup kita. Kemudian Paulus yang merasa sebagai the winner seperti yang dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 4 dan 5, yaitu run for Christ, si Paulus itu ya terus berjuang untuk Yesus Kristus, ya bekerja keras untuk Kristus. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Filipi 3, 4-6. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian seorang hukum Taurat, aku seorang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Luar biasa Paulus ini. Ya. Seharusnya Paulus ini menjadi
pemenang yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Ya. Ia sungguh-sungguh born to win. Ya. Ia sebagai pemuda tadinya luar biasa. Dia merasa sudah memenangkan kehidupan sebagai manusia. Tidak ada orang lain. Ya. Ketika Stefanus wafat, orang-orang minta restu kepada siapa? Kepada seorang pemuda yang bernama Saulus. Muda menjadi pemimpin, pintar, luar biasa. Tidak seperti Rasul Petrus. Paulus ini sudah terpandang di masyarakat. Berkebangsaan Romawi, ya, lahir sebagai bangsa Yahudi, punya privilege di bangsa Romawi, sebagai seorang Farisi juga, Taurat juga, luar biasa, tidak bercacat, apalagi kekurangannya. Tapi itulah yang justru itu menyebabkan ia menjadi seorang the loser. Ya. Kebanggaan-kebanggaan dunia ini menjadi seorang yang kalah. Saat semua kebanggaan lahiriah itu dibuang dan mata tertuju kepada Kristus yang ada di hadapannya, Paulus menjadi the winner, menjadi pemenang. Ia berkata seperti yang dikatakannya di dalam Filipi 3:8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bahkan ia menganggapnya menjadi sampah karena Kristus, Tuhan kita. Oleh karena dialah aku, ya, malahan oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku beroleh Kristus. Kemenangan ini bukanlah suatu yang didapat begitu saja, tetapi melalui perjuangan berat. Maka ini yang disebut dengan run for Christ tadi, ya, berjuang untuk Kristus yang disampaikan oleh Paulus. Aku melupakan apa yang telah ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan bersama-sama dan berlari, ya, dan berlari-lari kepada tujuan untuk meroleh hadiah, yaitu panggilan surgawi yang dari Allah dalam Kristus. Disitulah Paulus mengalami perjuangan berbuah. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma dengan bersusah-susah. Filipi 2:16. Jadi, Paulus berjuang dan berlomba, lalu ia memenangkan pertandingan. Perjuangan bagaikan perlombaan ini harus terus dilaksanakan. Bukan panas-panas tahi ayam, tetapi bagaimana dijalankan terus-menerus di dalam hidup ini. Ya. Maka Paulus menegur umat Galatia yang melempem, hidup dalam daging. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Jadi Paulus menegur mereka. Karena mereka kini tidak lagi mendengarkan Paulus, ya, tidak tertuju lagi mendengarkan Paulus. Ya. Jadi apa? Jadi mari kita menang menuju Tuhan. Ya. Ada Zig Ziglar, seorang motivator, ia berkata, "You were born to be a winner." Kamu dilahirkan untuk menjadi seorang pemenang. But to be a winner, you must plan to win and prepare to win. Tetapi untuk menjadi seorang pemenang, kamu harus merencanakan diri untuk menjadi pemenang. Maka bersiap-siaplah, siapkan dirimu untuk menjadi pemenang. Ya. Jadi seorang menang, ya, seorang yang menang atau berjuang untuk memenangkan Kristus. Apa? Maka sebelum seseorang dipilih menjadi militan tadi, saya sebutkan untuk jabatan publik, untuk pelayanan, diadakan fit and proper test. Yaitu pengujian apakah seorang ini pas untuk jabatan dan layak untuk martabatnya. Demikian pula dalam beberapa organisasi atau institusi ada penyaringan anggota yang menjadi sarana fit and proper test. Kalau mau menjadi pengikut Kristus yang pemenang, dengan menjadi orang yang fit and proper, yang dipercaya, maka fit and proper test juga perlu diterapkan.
menyangkal diri, memanggul salib, baru ikut Yesus. Orang harus mampu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus sehingga perasaan, perkataan, dan pikiran seperti apa yang dirasakan dan dikatakan dan dipikirkan oleh Yesus. Itu yang dikatakan Paulus dalam Filipi 2 tadi, sehati dan sepikir dengan Kristus. Bukan kita menang berjuang tanpa harap, harapan akan kebangkitan. Kemenangan ada di depan mata, yaitu maka bagaimana Yesus sendiri telah memberikan jalan wafat dan bangkit, dan itulah perjalanan kita seorang Kristiani, wafat dan bangkit. Situasi sekarang COVID membuat banyak orang putus asa, kecewa, dan mungkin frustrasi, dan di beberapa tempat mungkin menghabiskan diri. Bagaimana dengan kita? Jalan keluar. Ini adalah kesempatan Tuhan untuk membuat kita kreatif dalam kehidupannya, membuka kemungkinan-kemungkinan untuk berjuang sehingga berhasil menata hidup. Disitulah kita akan menang. Ini satu ujian yang luar biasa. Ya. Bagaimana kita melihat Tuhan di balik peristiwa ini. Yang saya lihat itu ada seorang pemahat mematat batu dipahat-pahat gitu ya. Kemudian anak SD lihat, ini orang kok sepertinya ngapain ya, mat batu, kurang kerjaan, ini kena percikan-percikan batu, luka-luka, dasar orang gila, tidak ada kerjaan. Yang memahat itu setengah mati, berjuang mati-matian, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sampai pada suatu hari anak SD itu lewat, setelah sekian bulan, betapa kaget batu kali yang besar itu, yang tidak dapat digulingkan, yang tidak dapat diangkat orang, telah berubah menjadi patung singa. Dan anak itu berkata, luar biasa. Orang tadi ternyata bisa melihat singa di balik batu itu. Orang tadi memenangkan, bisa mengeluarkan singa di balik sembunyi batu itu. Itu born to win, struggle to win. Berjuang, pemahat itu berjuang dengan percikan batu yang membuat luka-luka di tubuh, dianggap gila oleh orang lain, dianggap tidak waras, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai akhirnya hasilnya mendapat. Itu melihat bagaimana kita melihat rahmat di balik kutuk wabah ini. Ya, bagaimana kita menahan berkat di balik penyakit yang kita alami ini, di balik kegagalan ini. Ada banyak contoh kegagalan kita. Ya. Yang paling besar saat ini adalah wabah corona. Saudara-saudara yang terhormat, orang harus mampu menyangkalnya. Maka kalau tidak, Yesus akan menghardik kita. Kalau kita tidak fit and proper, kita akan enyahlah iblis. Ya, engkau adalah suatu batu sandungan bagiku. Ciri kita adalah tidak protes. Orang yang fit and proper itu dibimbing oleh Roh dan tidak protes. Hanya dengan begitu kita bisa menjadi pribadi yang mampu mengontrol hingga pas dengan perkataan dan perbuatan kita. Demikianlah seorang yang fit and proper dapat mengatasi godaan iblis sehari-hari. The loser akan ditentukan, dikontrol oleh emosi, situasi, dan kondisi. Orang yang kalah. Tetapi the winner, pemenang, akan mengontrol. Maka jangan dikontrol, jangan dihantui oleh wabah corona ini, tapi kontrol situasi, rubah situasi, sehingga kita menjadi pemenang, hingga menjadi peluang untuk meraih trofi kehidupan. Saya menutupnya dengan apa yang disampaikan oleh Anthony Robbins dalam buku Unlimited Power. Ia berkata, moving towards, ya. Nah, saya berkata moving toward Christ, itu ajakannya. Ya. Apa yang akan kita lakukan? Itu moving toward Christ. Nah, Anthony Robbins itu berkata ada dua pribadi, moving toward dan moving away. Orang yang berlari berjalan menuju, dan orang yang berlari menghindar. Lari menghindar. Jadi berjalan, berlari menuju, dan lari menghindar. Maka orang yang moving away itu adalah gambarannya orang yang ingin meninggalkan sesuatu yang tidak diinginkan, yang tidak mempunyai kejelasan. Maka keberhasilan dia itu berhasil untuk tidak digoda.
berhasil untuk tidak ditantang, berhasil untuk tidak masuk dalam cobaan, berhasil untuk tidak kena penyakit. Itu berhasil. Jadi keberhasilannya itu adalah berhasil menghindar. Berhasil menghindar karena duduk tinggal diam di rumah, tidak berbuat apa-apa. Sedangkan yang moving toward adalah kriteria berhasilnya itu orang yang ada di depan. Maka ada toward piala kemenangan kehidupan. Maka keberhasilan kriterianya adalah kalau berhasil melampaui tantangan, melampaui godaan, melampaui wabah untuk meraih kemenangan. Disitulah the winner. Itu adalah orang yang seorang yang berjuang moving toward of Christ. Bunda Maria adalah seorang yang the winner. Ia berkata, fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut perkataan. Sejak awal, sejak mengandung, ia. Maka tidak heran bahwa Maria mendapat kemuliaan yang sama. Kalau Yesus naik ke surga dengan mulia, Maria dengan jiwa dan badannya diangkat ke surga. Dan Maria dikandung tanpa noda. Dalam perjalanan hidupnya, ia menjadi the winner karena ia selalu berkata, fiat voluntas tua. Maka menyangkal diri, memanggul salib dan mengikuti sehari-hari bukan lagi suatu tantangan ajaran, tetapi sudah menjadi bagian dari hidupnya karena ia sudah fiat voluntas tua. Maria yang fiat voluntas tua itulah yang menjadi gambaran kita untuk menjadi menang. Mari kita menjadi pemenang kehidupan kita dengan selalu berkata berani. Sebagaimana Paulus juga berkata dalam Roma 8:35, siapa yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau kelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tidak ada. Kalau orang sudah fit and proper, seperti Maria Magdalena, Maria Petani, duduk dekat kaki Yesus, tinggal dalam Yesus akan berbuah, dan ia akan menjadi pemenang. Maria telah, maka seperti Yesus katakan kepada Maria dari Petani, Maria Magdalena, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil padanya. Semoga kita pun memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya, yang juga telah diberikan contohnya oleh Maria, fiat voluntas tua. Terjadilah padaku menurut perkataan. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Seperti Tuhan juga sudah memberikan yang terbaik hidupnya di dalam kita. Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan
Tuhanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, Tuhan. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Puji Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah baru saja kita dengar bersama. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Uskup Monsinyur Anton yang sudah berkenan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu, mari kita akan tutup PD online kita malam hari ini. Kita mau bersyukur sekali lagi, kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena Dia yang sudah memimpin dan Dia sudah beracara pada malam hari ini. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih pada anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Angkat kedua tanganmu, katakan terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Yesus, Yesus. Terima kasih pada anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami persilahkan kepada Bapak Uskup kiranya berkenan memberikan doa dan berkat penutup. Mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Di tengah situasi yang tidak menentu, pandemi COVID-19, wabah corona merajalela di mana-mana. Kekhawatiran tumbuh, ketakutan muncul. Kami seringkali terseok-seok bagaikan seorang yang kalah dalam kehidupan. Belum lagi ada masalah mental, masalah moral, masalah hidup rohani, masalah kegagalan, kejanggalan hidup, dan masalah-masalah lain. Kami seringkali berada dalam saat sebagai seorang yang kalah. Hari ini kami diajak oleh firman-Mu untuk menjadi seorang pemenang. Sebagaimana Yesus, guru
kami telah menunjukkan jalan untuk menjadi pemenang. Ia adalah penyelamat kami. Terima kasih juga atas anugerah Bunda Maria kepada kami yang dilahirkan untuk menang. Terima kasih juga atas contoh-contoh orang-orang kudus. Santo Paulus, Maria Magdalena, yang telah berjuang mati-matian dalam hidup dan akhirnya memenangkan Kristus. Semoga kami berhasil memenangkan Kristus dalam hati. Sehingga setelah kami dekat dengan Kristus, karena tinggal dalam Kristus seperti sabdakannya, akan berbuah berlimpah. Dan berbuah berlimpah itu ada sukacita, ada kebahagiaan, ada semangat dalam kerja, ada bangkit dari keterpurukan, ada ketahabahan dan ketahanan dalam perjuangan. Dan itulah buah-buahnya. Ya Tuhan, semoga kami makin hari makin mampu menjadi pribadi yang fit and proper di hadapan Putramu Yesus, sehingga layak menjadi murid-muridnya, sehingga kami pun pantas menjadi pemenang di dalam kehidupan ini. Tuhan, berkatilah perjuangan kami masih banyak, berkatilah juga tim doa, panitia, pengurus PDKK Santo Paulus, para peserta, anggota, dan semua orang yang hadir di sini. Semoga mereka Kau perkenankan untuk berjuang dan berhasil menjadi seorang pemenang sebagaimana Engkau harapkan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan diri kami, dan biarkanlah malam ini kami dapat tidur dengan nyenyak, dan dapat bangun kembali dengan segar, dengan semangat yang baru sebagai seorang pemenang. Tuhan, seluruh keluarga hidup kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Berkatalah turun atas saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Shalom. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya langsung meninggalkan karena sudah ada janji lagi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Uskup. Tuhan memberkati. Paulus, Tuhan memberkati. Yeay.